Baik, saya juga akan memberikan kesempatan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo sekaligus menanggapi seluruh pernyataan tadi, sekaligus untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan Pak Ketua Bawaslu, Pak Jarudin. Terima kasih tadi Bapak dan Ibu partisipan semuanya, pemirsa Mimosa TV yang saya hormati. Saya langsung saja ya, mengingat waktu. Pertama, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Salahuddin tadi, Pak Salahuddin, bahwa keselamatan warga itu adalah hukum yang tertinggi. Inilah yang saya kira selalu diingatkan kepada kami, Bawaslu RI selalu mengingatkan kepada kami agar tundukkan patuh terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas. Yang berikut yang disampaikan oleh Pak Todung soal penundaan tahap tugas. Jadi lalu kemudian bagaimanapun hari ini karena perpunya sudah ada, nah normanya sudah keluar, maka sekali lagi kami sampaikan bahwa Bawaslu adalah pelaksana undang-undang. Namun kalau kita lihat lebih rigid sebetulnya, dalam ketentuan pasal 201A Perpu 2/2020 disebutkan bahwa dalam hal pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dilaksanakan, maka pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana non-alam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 122A. Pertanyaannya, bagaimana pasal 122A dimaksud? Nah, dalam ketentuan pasal 122A ayat 2 menegaskan bahwa penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak serta pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, oleh karena itu, keputusan ini adalah sesuai dengan norma ini, maka yang mengambil keputusan adalah KPU, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tadi menjawab kekhawatiran kita semua, rasa pesimisme kita semua, bagaimana kalau misalnya kondisi ini akan semakin memburuk. Nah, kita tetap berdoa mudah-mudahan kondisi ini akan segera membaik, insya Allah. Nah, namun demikian kalau misalnya terjadi sebaliknya, apa yang harus kita lakukan? Nah, sesuai dengan apa yang diamanahkan, yang diinstruksikan kepada kami adalah berkoordinasi dengan tim gugus tugas. Nah, saya kira kita sudah sampaikan kepada seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten melaksanakan pilkada agar senantiasa berkoordinasi dengan tim gugus tugas untuk mengetahui bagaimana perkembangan situasi pandemi di daerah masing-masing. Nah, bagaimana nanti keputusannya, maka tentu kami harus menyampaikan kepada Bawaslu RI sebagai penanggung jawab akhir pelaksanaan pengawasan pilkada. Nah, sekali lagi kami hanya bisa menyampaikan apa yang terjadi di daerah terkait dengan situasi yang ada kepada Bawaslu RI, di mana dalam undang-undang dinyatakan sebagai penanggung jawab akhir pengawasan pemilihan. Nah, saya kira itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tojun tadi. Pada prinsipnya saya kira saran masukan semuanya sangat konstruktif. Ini menjadi catatan bagi kami semua. Nah, terkait dengan langkah-langkah pelaksanaan pengawasan tahapan pemilihan. Yang berikut, tadi yang disampaikan oleh Pak Herman juga terkait dengan kesiapan anggaran. Memang benar sampai dengan saat ini kita masih menunggu. Dan sebetulnya kita sejak minggu kemarin kita sudah sampaikan di Bawaslu terkait dengan kebutuhan kita untuk penyediaan APD. Kenapa? Karena berdasarkan laporan teman-teman Bawaslu Kabupaten yang pilkada ini, anggaran APBD tidak sanggup untuk menyiapkan anggaran APD.
untuk menyiapkan fasilitasi APD bagi seluruh penyelenggara pemilu, khususnya pengawas pemilu. Belum lagi tadi kalau disampaikan bagaimana dengan masyarakat. Nah, ini tentu saya kira ini akan lebih panjang lagi. Nah, beban anggarannya tentu lebih. Nah, saya kira ini adalah lebih pada gugus tugas. Nah, oleh karena itu, nah mudah-mudahan ini akan segera terrealisasi. Dan petunjuk terakhir yang disampaikan kepada kami adalah agar bisa menyediakan sendiri untuk sementara menyiapkan sendiri dulu dengan catatan bahwa setiap kembangan yang kami lakukan atau setiap hal dilakukan akan dilaporkan oleh teman-teman sekretariat yang pengelola keuangan untuk disampaikan kepada Bawaslu RI. Intinya bahwa dalam pelaksanaan tugas pengawasan, semua jajaran pengawas pemilu harus taat kepada protokol kesehatan. Itu saya kira kata kuncinya. Nah, harapannya agar suasana pandemi ini atau virus ini tidak menyebar. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terkait dengan situasi perkembangan, apabila situasinya semakin tidak baik, maka saya kira kalau kita melihat norma ini, kita kembalikan kepada pengambil kebijakan, yaitu KPU, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu kami sampaikan melalui Bawaslu RI. Terakhir sebagai closing statement, saya kira saya menyampaikan pernyataan singkat saja bahwa pilkada berkualitas dan berintegritas adalah cita-cita kita semua. Tetapi keselamatan warga tetap menjadi hal yang utama. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.